Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Rasulullah. Sebelum kita mulai pada fakta yang tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Gozinuddin, kita harus sadari dalam hitungan jam ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 bulan, ada 4 nama bulan tersebut, masuk Dzulhijjah, Muharram, dan barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Justru itu makanya kalau kita mendengar ada lonceng yang sangat dahsyat berbunyi, itu dari kaum Nasrani. Tapi kalau ada trompet yang dibunyikan, itu dari kaum Yahudi. Tapi kalau ada api yang dibuat sehingga modelnya kayak api unggun, itu Majusi. Nah, itu akan terjadi malam nanti jam 12 malam, ketiganya akan dilakukan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam konsep ini diperbanyak melakukan ibadah. Seperti apa yang dilakukan kita-kita ini melalui Ustadz Gozinuddin, Taufik, host, pembawa acara, Mas Ismail sama Mas Lucu. Ini adalah ibadah, menyampaikan kepada penguasa bahwa ini kezaliman belum berhenti, ini kezaliman masih berjalan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Ahmad Gozinuddin bagaimana terkait seorang pemimpin yang ijazahnya masih bergulir, tidak jelas, belum lagi dipaksakan anaknya menabrak undang-undang. Di PKPU aturannya umur 40 tahun. Tapi dia umur 36 tahun duduk menjadi pemimpin nomor 2 setelah Prabowo. Apakah sah itu? Tentu ini pincang. Kalau dibilang sah dari posisi Prabowo-nya, tapi tidak sah dari posisi wakilnya. Nah, terus bagaimana kalau ada di dunia ini pemimpin yang satu paket, yang satu sah, yang wakilnya tidak sah? Ini terjadi mungkin sampai akhir kiamat di tempat Indonesia ini. Saya yakin, karena tidak pernah terjadi di dunia polemik yang macam begini. Nah, inilah yang tentu refleksi di tahun ini, jangan sampai Prabowo sebagai presiden yang sah, saya tidak bicara wakilnya ya, ini jangan sampai refleksi ini menjadi bayang-bayang Joko Widodo. Nah, ini yang kita takutkan. Cawe-cawe tetap akan dilakukan, pertemuan-pertemuan tetap akan dilakukan. Sebab ini rezim sudah sangat luar biasa menyakiti hati rakyat. Apalagi dengan tambahan sekarang 12% PPN. 12% PPN itu untuk siapa? Yang katanya barang mewah. Barang mewah itu apa? Tidak dirinci. Itulah. Nah, tadi juga sempat disinggung batu bara, kelapa sawit yang juga triliunan. Kenapa itu kok lepas dari 12%? Begitu jahatnya negeri ini. Kalau itu tidak dibebani persentase 12% juga. Apakah itu dikategorikan karena itu bahan makanan? Tidak bisa. Emang batu bara bahan makanan apa? Jadi ini fakta yang tentu kita amati, bahwa proses-proses yang demikian ini tentu sangat menyakitkan hati rakyat yang begitu luar biasa. Dan ini Prabowo atas dasar ini harus bisa merubah karena Anda dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mengikuti jalan rakyat dalam konsep yang positif sesuai undang-undang, dan Anda disumpah. Disumpah demi Allah saya akan menjalankan ya produk lah, artinya undang-undang yang artinya semua itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau Anda berbuat begitu, maaf ya, akan binasa. Tentu ada waktu yang ditentukan oleh Allah nanti, entah kapan, Allahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu refleksi ini mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin kita.
Ayolah, jangan melakukan kezaliman terhadap rakyat. Apalagi yang terjadi sekarang ini PIK 2. Kita masih bergulir kok proses gugatan yang dilakukan oleh koordinator lawyer kita, Ahmad Guziruddin dan rekan-rekan. Dan insya Allah tanggal 6 ya. Sidang kedua tanggal 6. Harapan kita hadir Aguan, Joko Widodo sama Erlangga ya. Antoni Salim. Harapan kita hadir. Mari kita menjelaskan di situ isi gugatan tersebut dijawab nanti biar berkembang gitu loh ya. Tapi yang jelas selain daripada ini juga soal masalah legalitas ijazah. Ijazah ini sampai sekarang tetap bergulir, ijazah palsu ini tetap bergulir sampai kapanpun karena ini menyangkut kebohongan pengibulan sebuah penguasa yang ada dan rakyat benar-benar 282 juta ini dikibulin. Nah, artinya apa? Artinya harusnya dibuktikan. Kalau ternyata itu ada ya sudah alhamdulillah. Kalau memang terbukti ijazah itu ada alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ini belum kita lihat aslinya kok di dalam sidang, mulai dari sidang Surakarta ya kan, mulai sidang PN pusat tidak pernah ditunjukkan itu. Ya udah bertahun-tahun udah kita ajukan itu dan sudah luar biasa bergulir itu. Bahkan yang kita gugat bukan cuma Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ada DPR, ada MPR, ada KPU, ada Bawaslu, ada Menseknek, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, KPU, Bawaslu, Ketua PN Solo ya, termasuk Rektor UGM. Tapi fakta ini kan tidak bisa menunjukkan. Padahal sederhana. Kalau konsep sidang itu kan sederhana, cepat. Artinya dibawa aja. Terakhir kita musuh Profesor Utuh. Tapi ya juga tidak bisa membuktikan, malah ribut yang ada di dalam sidang gitu loh. Artinya ribut, dia menguatkan itu nanti masuk pada materi. Nah sayangnya Ketua Majelis Hakim PN Pusat itu memutus perkara di antara atau jarak. Itu putusannya tidak punya wewenang untuk mengadili perkara nomor sekian tentang gugatan ijazah palsu. Ini kan sarap, ini gila, ini benar-benar. Mau kemana, mau mengadu, mau kemana? Ya kan harusnya dijelaskan kalau memang dia tidak punya wewenang, yang punya wewenang siapa? Apa Aguan yang punya wewenang? Kan begitu. Nah ini masalah juga. Jadi terus terang aja refleksi ini Pak Prabowo, Anda sebagai presiden harus bisa membuktikan bahwa Anda pro rakyat. Artinya kembali tadi disinggung juga soal memaafkan, suruh tobat kepada koruptor. Ya saya kira itu salah kaprah. Dan malah cenderung Anda menghalangi penyidikan. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki sebuah innama a'malu binniyat disampaikan kepada publik secara luas bahwa koruptor, para maling kata Anda itu maafkan, yang penting kembalikan. Itu menghalangi penyidikan. Padahal koruptor itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia menggarong uang-uang rakyat, uang-uang yang benar-benar rakyat membayar pajak dengan keringat, baik dingin maupun panas. Mereka mencari, tapi digarong oleh koruptor. Anda mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut para maling-maling, terus Anda bertobat. Ini ya berarti Anda sudah melakukan niat menghalangi penyidikan. Ya, obstruction of justice. Jadi Anda sudah mau menghilangkan itu dengan cara menghalang-halangi karena Anda seorang legalitas presiden. Dan itu tidak benar. Dan itu juga berbahaya. Dan omongan itu tidak memiliki legalitas secara hukum. Justru membuat kisruh kepada rakyat bahwa semua koruptor yang dilakukan, kalau di jumlah ada 8.000, 10.000 orang, per satu orang 1 triliun, sudah 10.000 triliun misalnya, bisa dikembalikan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Nah, siapa yang bisa menjamin mengkalkulasi satu orang itu yang aslinya korupsi 100 miliar terus mengembalikan 50 miliar, itu clear. Ini yang nyata-nyata berbahaya. Saya kira butuh juga, DPR sudah kita nggak menganggap lah
DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa kok, mau komisi 6, mau komisi 3. Nggak bisa apa-apa, mau komisi yang lain juga. Justru kami-kami ini yang mengkritisi pemerintah secara tegas tanpa ada bayaran, tanpa ada dibayar, tanpa ada sponsor. Kita bawa sendiri makanan, minuman, berkumpul, saling kenyang dengan makanan-makanan jajanan ya biasa-biasa ini pasar. Tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan. Allah tahu, malaikat tahu. Dan ingat sebaliknya. Allah juga tahu, malaikat tahu atas apa yang dilakukan oleh Anda. Anda menzalimi rakyat. Anda berat kepada rakyat. Maka Anda akan gelisah seumur hidupnya. Dan pasti istidrot itu ada. Tidak main-main. Karena itu diatur di Al-Quran. Dan tidak main-main itu. Maka sekali lagi saya kira jangan sampai Anda memaksakan bahasa, memaafkan, suruh tobat. Itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.